Halo selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Dalam rangka memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April, puluhan relawan perempuan di Kabupaten Lombok Timur membagikan ribuan masker kepada para pedagang pasar. Seorang pemuda diamankan tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Cakranegara karena diduga melakukan tindak pidana pencurian barang pusaka di rumah seorang tokoh masyarakat di Cakranegara. Meski di tengah pandemi, para pelaku usaha kecil menengah olahan kopi lokal di Kabupaten Lombok Utara tetap berproduksi normal seperti biasa. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April, puluhan relawan perempuan di Kabupaten Lombok Timur membagikan ribuan masker kepada para pedagang pasar. Selain membagi masker, para relawan juga mengajak warga mengikuti himbauan social distancing yang dianjurkan pemerintah. Langkah mengajak warga untuk meminimalisir resiko penularan COVID terus dilakukan warga dengan berbagai cara. Di Kabupaten Lombok Timur, puluhan relawan organisasi kemahasiswaan bersama relawan perempuan menggelar aksi bagi ribuan masker di pasar tradisional Lombok Timur. Sedikit berbeda dari aksi kebanyakan, para relawan membagikan masker dengan mengenakan kebaya sebagai sekaligus untuk memperingati Hari Kartini bertepatan dengan tanggal 21 April. Selain berbagi ribuan masker, para relawan juga mengajak masyarakat dan pedagang untuk mengikuti himbauan pemerintah dalam menangkal penyebaran COVID-19 saat ini. Kegiatan ini dalam rangka untuk memperingati Hari Kartini yang tujuannya itu kita bagi-bagi masker kepada masyarakat yang ada di sekitaran pasar yang ada di berbagai. Tapi setelah ini ada kegiatan lagi yang akan kita lanjutkan ke daerah-daerah terpencil yang belum disentuh oleh pemerintah ataupun relawan-relawan lainnya. Membagikan masker kepada masyarakat yang ada di pasar untuk menjaga atau mencegah virus corona ini. Selain pembagian masker, kita juga mengadakan sosialisasi, yaitu memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan. Sebagai upaya mendukung gerakan social distancing, langkah bagi masker juga akan terus digelar para relawan dengan menyasar pasar dan juga fasilitas umum di Kabupaten Lombok Timur. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Upaya tanggap penanganan COVID terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, salah satunya dengan menyiapkan rumah sakit darurat bagi warga terpapar pandemi berlokasi di gedung X Aerotel Mandalika. Rumah sakit darurat tersebut akan dijadikan tempat isolasi terpadu cadangan jika ruang perawatan rumah sakit sudah tidak mencukupi. Langkah sinergi untuk menampung dan merawat warga masyarakat terpapar COVID terus dilakukan pemerintah daerah. Di Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan rumah sakit darurat untuk warga terpapar pandemi saat ini. Untuk mengantisipasi tidak tercukupnya ruang perawatan, Pemda menyiapkan X Gedung Aerotel Mandalika sebagai rumah sakit darurat yang disiapkan sebagai lokasi isolasi pasien positif. Selain sebagai langkah antisipasi skenario terburuk, penyiapan rumah sakit darurat mengingat ruang perawatan khusus COVID di rumah sakit daerah saat ini terbatas dan hanya memiliki 12 kamar. Jadi ini adalah semacam rumah sakit darurat. Berapa ruangan disiapkan? Yang di sini yang ready 50 kamar. 50 kamar ya. Artinya Untuk berapa orang yang 50 kamar itu? Untuk 50 orang? Untuk 50 orang. Berarti Satu kamar saja. Gedung Aerotel Mandalika saat ini tengah dalam proses pembenahan untuk mencukupi kebutuhan fasilitas kesehatan berstandar COVID-19 dengan estimasi kamar perawatan berjumlah 50 unit sebagai ruang isolasi terpadu. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Ukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai fokus untuk melakukan pendataan, validasi, dan verifikasi ribuan warga masyarakat penerima manfaat di sejumlah wilayah yang terdampak COVID. Validasi dan verifikasi data tersebut menyusul rencana pencairan dana stimulan kepada ribuan warga terdampak pada pekan ini. Langkah validasi data bantuan langsung tunai dan jaring pengaman sosial terus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan data penerima bantuan bisa terverifikasi secepatnya.
Berdasarkan data dari Pemda, saat ini bantuan stimulan akan diberikan kepada 37.000 lebih warga masyarakat di Kabupaten Lombok Barat dalam bentuk BLT dari pemerintah pusat dan JPS dan pemerintah daerah. Langkah pendataan ulang dilakukan untuk memastikan dana stimulan bisa tepat sasaran dan juga tidak menimbulkan data double saat pencarian bantuan yang rencananya akan dilakukan pekan ini. Untuk tahun ini, sebanyak 7 pos anggaran bantuan akan dialokasikan kepada puluhan ribu warga masyarakat di Lombok Barat, meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, Jaringan Pengaman Sosial atau JPS, dan pusat maupun provinsi. Ditambah lagi program bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial dan BLT Dana Desa atau DD. Kalau yang sekarang ini namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang mana untuk DTKS yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini, kebetulan Dinas Sosial ya, yang anukan dipercaya adalah sejumlah 124.000. Nah, dari 124 ribuan ini, nah inilah nantinya akan kita cari dari jumlah tersebut berapa yang sama sekali belum pernah mendapatkan program. Menurut data terakhir, saat ini warga yang mendapat bantuan dari pusat sebanyak 9.695 KK, JPS dari Provinsi NTB sebanyak 8.052, JPS Kabupaten sebanyak 20.000 lebih, sehingga diperkirakan akan mencapai angka 37.000 lebih. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Jelang Ramadan, harga komoditas bawang merah dan gula pasir terpantau mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur. Selain karena kurangnya stok, kenaikan harga juga dipicu tingginya permintaan warga menjelang bulan puasa. Beberapa hari jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur terus mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Pancor misalnya, harga kebutuhan pangan seperti bumbu dapur mulai merangkak naik dari harga normal. Bawang merah misalnya, saat ini harganya naik mencapai Rp35.000 dari harga semula Rp27.000 per kilogramnya. Sementara gula pasir juga terpantau naik menjadi Rp16.000 dari harga normal Rp12.000 per kilogram. Kurangnya stok karena pembatasan pasokan dari luar daerah, kenaikan harga juga disebabkan meningkatnya kebutuhan warga menjelang puasa. Selain dipicu karena sedikitnya stok barang, harga bawang merah dan gula pasir mengalami kenaikan karena dalam waktu dekat ini sudah memasuki bulan Ramadan. 27, 28. Ini berarti ada kenaikan, Pak? Ya, dia naik karena Kenapa bisa naik nih, Pak? barangnya limit. Oh, barangnya Ya, limit. ada kiriman kan dari Bima dikasih ke sini. Oh, berarti karena wabah ini juga Iya. ya? 16. 16 ya per kilo. Kalau sebelumnya berapa, Pak? Ya 12, 13 begitu. Berarti ada kenaikan. Iya. Ini kenapa bisa naik, Pak? Yo karena stoknya kurang. Oh, stok Iya. ya. Ini gula dari mana nih, Pak? Ya mungkin dari Surabaya. Dari Surabaya. Oh, iya. Harga kebutuhan pokok masyarakat diperkirakan akan terus naik memasuki bulan puasa hingga menjelang hari raya nanti, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April, puluhan relawan perempuan di Kabupaten Lombok Timur membagikan ribuan masker kepada para pedagang pasar. Seorang pemuda diamankan tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Cakranegara karena diduga melakukan tindak pidana pencurian barang pusaka di rumah seorang tokoh masyarakat di Cakranegara. Meski di tengah pandemi, para pelaku usaha kecil menengah olahan kopi lokal di Kabupaten Lombok Utara tetap berproduksi normal seperti biasa. Seorang pemuda diamankan tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Cakranegara karena diduga melakukan tindak pidana pencurian barang pusaka di rumah seorang tokoh masyarakat di Cakranegara. Selain mengamankan pelaku, petugas juga berhasil menyita 3 buah keris pusaka dan 2 bayonet sebagai barang bukti. Seorang pemuda berinisial PA alias PL 22 tahun asal Cakranegara diamankan tim Opsnal Polsek Cakranegara karena diduga melakukan tindak pidana pencurian. Pelaku diamankan petugas karena laporan korban yang mengaku kehilangan barang pusaka miliknya karena dicuri pelaku.
Berdasarkan laporan korban dan keterangan para saksi, pelaku akhirnya berhasil diamankan petugas bersama barang bukti 3 buah keris dan 2 buah bayonet hasil curian. Pelaku beroperasi dengan memanfaatkan kelengahan korban saat korban tertidur dengan memanjat tembok dan masuk ke rumah korban untuk mencuri dan hasilnya digunakan untuk membeli narkoba. Ya, menyampaikan bahwa di kediamannya itu terdapat kejadian pencurian. Kebetulan yang dicuri adalah 3 buah keris dan 2 buah bayonet yang sudah turun-temurun di keluarganya, yang diperkirakan estimasi kerugian sekitar 30 juta. Atas perbuatannya mencuri barang pusaka, pelaku kini meringkuk di sel tahanan Polsek Cakranegara dan dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Memanfaatkan sepinya suasana social distancing, 2 orang warga desa Sekotong nekat mengedarkan narkoba dan berhasil diringkus tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat. Selain mengamankan pelaku, petugas juga berhasil menyita barang bukti narkoba jenis sabu yang belum sempat diedarkan. 2 pelaku berinisial PN 34 tahun dan SP 48 tahun asal Sekotong diamankan tim Satreskrim Polres Lombok Barat karena nekat beroperasi mengedarkan narkoba. Kedua pelaku diamankan berdasarkan informasi masyarakat yang mengaku curiga dengan gerak-gerik pelaku mengedarkan narkoba di wilayahnya dengan menyasar para generasi muda. Laporan warga masyarakat tersebut ditindaklanjuti petugas dan akhirnya kedua pelaku berhasil diamankan saat tengah mengedarkan narkotika di wilayah Sekotong, memanfaatkan suasana social distancing di tengah pandemi COVID. Selain meringkus kedua pelaku, petugas juga berhasil menyita puluhan poket sabu seberat 27 gram, sepeda motor, dan uang jutaan rupiah yang merupakan hasil berjualan narkoba. Kemudian dari keterangan si orang yang kita amankan berinisial SP menerangkan bahwa barang yang dibawa itu adalah barang milik dari saudara LP yang kemudian keesokan harinya kami kembangkan dan kami mengamankan orang yang berinisial LP. Atas perbuatannya kini pelaku harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menggelar aksi bagi sembako kepada masyarakat kurang mampu terdampak COVID-19 di Kota Mataram dan sekitarnya. Distribusi sembako dan masker tersebut dilakukan sekaligus untuk mengajak masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah di masa tanggap COVID di NTB. Upaya mengurangi beban masyarakat terdampak pandemi COVID terus digelar sejumlah instansi di daerah. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat salah satunya menggelar bakti sosial membagikan sembako dan masker ke masyarakat terdampak COVID di wilayah Kota Mataram. Proses distribusi dilakukan dengan berkeliling di sejumlah titik perkampungan warga kurang mampu yang kesulitan mendapatkan penghasilan di masa pandemi. Selain membangun optimisme di tengah wabah COVID, bakti sosial tersebut sekaligus untuk mensosialisasikan himbauan social distancing di tengah masyarakat. Secara serempak, Polda, Polres, Polsek, ya, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan peduli dengan lingkungan atau kegiatan-kegiatan sosial berupa pembagian sembako dan masker. Ini kita laksanakan karena rasa keterpanggilan kita dari seluruh teman-teman anggota Polri yang ada di Polda NTB. Selain di Kota Mataram, bakti sosial Polri dilaksanakan serentak di seluruh Polres di Nusa Tenggara Barat sebagai upaya membantu pemerintah meringankan beban warga di masa pandemi saat ini. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Peringatan Hari Kartini dimanfaatkan para relawan di Kabupaten Lombok Barat membagikan sembako ke warga lansia di Kabupaten Lombok Barat. Pembagian sembako dilakukan dengan menyisir rumah warga dengan tetap menjalankan protap kesehatan COVID-19. Memperingati Hari Kartini, puluhan relawan memberikan sembako khusus kepada para lansia di sejumlah desa dan dusun di Kabupaten Lombok Barat.
Pembagian sembako dilaksanakan para relawan dengan menyisir rumah warga satu persatu untuk diserahkan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat terdampak social distancing, gerakan bagi sembako tersebut juga digelar sekaligus memperingati Hari Kartini tanggal 21 April. Sembako sendiri dikumpulkan secara swadaya bersama warga yang peduli untuk meringankan beban masyarakat kecil terdampak pemberlakuan social distancing saat ini. Ya, yang biasanya pergi bekerja karena sebagian besar masyarakat di Dusun Gubuk Beleke ini adalah buruh dan petani, karena dengan adanya virus COVID-19 ini jadi ada yang tidak bisa keluar untuk bekerja seperti sehari-hari. Hari ini kami sudah lakukan sebanyak 20 paket sembako telah kami salurkan bersama masker, dan tentunya sudah kita salurkan juga sebanyak 27 paket sembako di Kota Mataram. Hingga saat ini para relawan telah menyalurkan bantuan sebanyak puluhan paket sembako lengkap dengan masker, sekaligus untuk melakukan sosialisasi mengajak warga mematuhi protokol kesehatan di masa tanggap darurat penanganan COVID di NTB. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Rahmatia, inilah Berita Mataram hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April, puluhan relawan perempuan di Kabupaten Lombok Timur membagikan ribuan masker kepada para pedagang pasar. Seorang pemuda diamankan tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Cakranegara karena diduga melakukan tindak pidana pencurian barang pusaka di rumah seorang tokoh masyarakat di Cakranegara. Meski di tengah pandemi, para pelaku usaha kecil menengah olahan kopi lokal di Kabupaten Lombok Utara tetap berproduksi normal seperti biasa. Meski di tengah pandemi, para pelaku usaha kecil menengah olahan kopi lokal di Kabupaten Lombok Utara tetap berproduksi normal seperti biasa. Para UMKM mengaku tetap berproduksi untuk memenuhi permintaan pelanggan serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Pandemi COVID-19 tidak mematahkan semangat para pelaku usaha kecil menengah atau UMKM di daerah untuk tetap bertahan. Seperti para warga UMKM pengolah produk kopi di Desa Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, yang sampai saat ini tetap beroperasi mengolah kopi lokal produk mereka. Warga mengaku tetap memilih berproduksi untuk memenuhi pesanan konsumen lokal yang menjadi langganan kopi buatan mereka. Selain tidak mau mengecewakan pelanggan, mereka juga mengaku harus tetap bertahan di tengah pandemi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Untuk mensiasati kontak langsung saat ini para pengrajin kopi menjual dan mengantar pesanan menggunakan jasa pengiriman online dan dengan sistem transfer antar bank untuk mematuhi himbauan social distancing. Home industri seharusnya punya kreativitas untuk bagaimana bisa bertahan produksi. Pertama adalah bagaimana produksi yang kita buat ini dikenal. Nah, kalau udah dikenal, itu mustahil kita akan gulung tikar. Giat para pengrajin kopi di Kabupaten Lombok Utara bisa menjadi contoh positif bagaimana para pelaku usaha harusnya tetap produktif dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya di tengah pandemi saat ini. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonaji, Tim Liputan melaporkan. Menyikapi kelangkaan masker di pasaran, sejumlah ibu rumah tangga di Desa Dasar Boro, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur berinisiatif membuat masker dari bahan kain untuk mencukupi kebutuhan warga desa. Seluruh masker karya ibu-ibu tersebut dibuat secara swadaya untuk nantinya dibagikan secara gratis kepada seluruh warga tanpa terkecuali. Beginilah aktivitas para ibu rumah tangga di Desa Dasar Boro, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur yang bergotong royong memproduksi ribuan masker sebagai salah satu alat pelindung diri mencegah risiko COVID-19 di lingkungan mereka. Pembuatan masker secara massal tersebut dilakukan dengan dikomandoi oleh pemerintah desa setempat yang bersepakat untuk memproduksi ribuan masker sesuai dengan jumlah warga masyarakat desa. Untuk mencukupi kebutuhan warga dalam tahap perdana, warga menargetkan bisa memproduksi sebanyak 2.500 lembar masker berbahan kain yang nantinya akan dibagikan secara gratis kepada seluruh warga.
Selain sebagai bentuk kepedulian bersama menyikapi fenomena COVID-19, langkah warga menginisiasi pembuatan masker tersebut untuk menyikapi terbatasnya stok masker di pasaran saat ini. Kami fokus kepada masker karena sudah berapa kali dan coba mencari masker untuk masyarakat kami yang ada di Desa Burung ini, yang minimal di saat pertemuan kami bisa memberikan masyarakat kami ternyata kesulitan juga. Nah, sehingga kami terpikir untuk melakukan atau membuat sendiri. Kadang 2 lusin sudah, 12 kan satu lusin itu 34. Kita hitung rata-rata sudah itu. Ini keseluruhan atau dari satu pembuat masker? Ya satu orang. Oh ya, satu orang. Selain bertekad memproduksi masker secara massal, dalam menyikapi pandemi COVID-19 saat ini, pihak desa juga telah menyiapkan bilik disinfektan, serta menyediakan alat pencuci tangan di sejumlah titik desa mereka sebagai ajakan mensosialisasikan pola hidup bersih di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan, melaporkan. Tak hanya dikenal indah dengan panorama pantai dan pegunungan, Pulau Lombok juga dikenal dengan ragam destinasi hutan alami yang masih terjaga. Salah satunya adalah kawasan hutan lindung dan pemandian Aiknyet yang terletak di Desa Buun Sejati, Sesaot, Kabupaten Lombok Barat. Selain bisa menikmati panorama alam yang alami, di kawasan ini Anda bisa memanjakan tubuh dengan sumber air yang jernih dan sejuk. Nah, bagaimana keunikannya? Berikut kita saksikan di Indonesia Punya. Inilah kawasan destinasi bernama Wisata Aiknyet Sesaot, sebuah destinasi wisata yang terletak di Dusun Buun Sejati, Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang menjadi salah satu kawasan wisata alami yang tersimpan di hutan alam kaki Rinjani. Kawasan ini berada sekitar 20 km dari kota Mataram, dengan jarak tempuh sekitar 30 menit saja. Sesampai di kawasan ini, lelah dan penat Anda akan tertebus oleh keasrian kawasan hutan lindung yang menghijau dengan gugusan sumber air yang jernih di dalamnya. Di sini, Anda bisa menikmati sejuknya kawasan hutan lindung seluas 5.000 hektar lebih dengan rindang pepohonan alam yang berjejer. Ditambah lagi dengan pemandangan mata air alami yang mengalir membelah kawasan hutan dan setiap harinya digunakan pengunjung untuk bersantai. Dalam bahasa lokal, Aiknyet sendiri berarti air dingin yang melambangkan kesejukan dan jernihnya sumber air alam di kawasan ini yang masih natural dan tentunya Indonesia punya. Nah, setelah puas menikmati panorama alami hutan lindung dengan kesejukan air pegunungannya, Anda juga bisa menikmati hidangan khas warga Lombok yang disebut sate bulayak. Biasanya pengunjung itu sering nyari ini jadi buruannya sudah kalau udah nyampe pesawat. Yang mendominasi peminatnya siapa aja Bu? Banyak. Dari anak-anak atau orang tua ya. Mungut gitu dah biar kelihatan bersih kan. Tapi tempatnya enak sih. Dari keasrian alamnya sendiri? Kalau ini memang kita suka karena memang apa namanya hijau-hijau sejuk gini. Jadi akhir pekan biasanya nyari tempat seperti ini Bu ya? Iya, untuk melepas penat Iya. gitu ya. Ini kesini sama siapa Bu? Oh, sama suami. Suami ya? Keluarga gitu ya. Ya. Untuk ada terutama mata airnya yang paling utama kan mata airnya, terus rimbunnya pepohonan yang paling dicari lah. Nah, jika Anda penat dan jenuh dengan rutinitas kerja dan ingin bersantai sejenak menikmati kawasan yang masih natural, kawasan hutan alam dan pemandian Aiknyet Sesaot ini patut untuk menjadi salah satu alternatif Anda berlibur bersama kolega dan keluarga.
Nah, sampai di sini dulu ya pemirsa. Saksikan pesona alam Indonesia lainnya tentunya di episode Indonesia Punya berikutnya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Pesona Taman Kota di Pulau Lombok banyak menyiratkan sejarah masa lalu. Salah satunya bernama Taman Narmada yang memiliki pesona taman berornamen kultur budaya lokal yang dibuat sebagai miniatur keindahan Gunung Rinjani. Selain indah dengan panorama kolam bernuansa tradisi raja-raja masa lalu, Taman Narmada juga dikenal dengan ikon air awet muda yang mengaliri kolam sepanjang tahun dan tentunya Indonesia Punya. Inilah destinasi kawasan taman di tengah kota bernama Taman Narmada yang menjadi ikon kebanggaan warga masyarakat Pulau Lombok karena menyimpan sejarah kejayaan dan peradaban masyarakat masa lalu. Terhitung sejak dibangun sejak 3 abad silam, kawasan ini setiap harinya tidak pernah sepi oleh pengunjung yang datang hanya sekedar untuk bersantai, menghilangkan penat, atau sengaja datang untuk menikmati keindahan mahakarya arsitektur masa lampau. Dalam sejarahnya, kawasan Taman Narmada didirikan pada tahun 1727 Masehi yang sengaja dibangun oleh Raja Lombok bernama Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Konon dibangunnya kawasan Taman Rinjani karena permintaan raja saat itu yang ingin memiliki tempat seindah kawasan Rinjani dan danau segara anaknya. Pada masa itu, Taman Narmada merupakan tempat khusus bagi raja untuk memuja Dewa Siwa sekaligus sebagai tempat peristirahatan raja yang setiap saat datang berlibur bersama keluarganya. Memasuki kawasan Taman Narmada, Anda akan menikmati sensasi bangunan taman masa lalu dengan ratusan anak tangga dan 3 buah kolam indah yang ditata apik di dalamnya. Sumber mata air dari 3 kolam tersebut konon berasal dari sumber air bumi yang tetap mengalir sepanjang tahun dan dikenal dengan air awet mudanya. Nah, selain bisa berwisata menikmati kesejukan kawasan taman, para pengunjung juga bisa berwisata sejarah untuk mengetahui sejarah para raja masa lalu di tempat ini. Setiap harinya, kawasan ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik lokal maupun asing, dengan estimasi mulai 2 hingga 3.000 orang pengunjung setiap akhir pekannya. Taman Narmada ini merupakan salah satu destinasi sejarah yang pastinya Indonesia punya. Tempatnya sangat bagus dan memuaskan karena kita kan belajar banyak sejarah di sini lah gitu. Jadinya ini merupakan suatu ladang tempat untuk belajar bagi siswa dan khususnya kami sebagai mahasiswa. Mungkin tempat wisata ini kan dari segi historisnya gitu lebih mendalam. Saya kemarin juga ke Taman Mayura, jadinya perbandingannya sangat jauh berbeda. Di sini tuh lebih lebih luas lah, lebih wawasan kita lebih banyak bertambah di sini mengenai Taman Narmada di sini. Place is beautiful. We can see like all the water, the vegetation. Everything is super nice and big. That's pretty big. And just for the royal family, that's incredible. That's very interesting. Very interesting, but I don't know anything about like the story about this palace. I didn't read anything, so I'm not too sure to answer the question properly. Nah, jika Anda penasaran dan ingin menikmati sensasi kawasan taman dengan ikon air awet mudanya, maka destinasi Taman Narmada yang berada di jantung kota, tepatnya di Kecamatan Narmada, bisa menjadi alternatif liburan Anda bersama keluarga. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hulda Ramatia beserta segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.